kita alami saat ini, yang paling besarnya yang kita rasakan dengan adanya merebaknya virus corona yang memakan banyak ribuan nyawa dan tidak sedikit dari para dokter dan ahli-ahli medis. Ini mengajar WHO maupun negara yang mengajarkan bagaimana kita menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan diri, menjaga jarak physical distancing antara satu dengan yang lainnya, dan tidak bermudah-mudah berjabat tangan dan yang lain sebagainya. Ini terutama kepada lawan jenis misalnya, dan ini semuanya adalah ajaran Islam yang ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang dengan sangat terpaksa dijalani oleh mayoritas manusia saat ini. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ibadah-ibadah apa yang harus kita lakukan di kala wabah. Saudaraku fillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan adalah untuk beribadah, dan ini adalah nikmat yang besar. Kita tahu apa tujuan kita. Kita bayangkan saudaraku fillah, bagaimana keadaan seseorang ketika dia keluar rumah untuk kurun waktu yang singkat saja, 2 atau 3 jam, dia keluar dari rumah, dia tidak tahu. Dia tahu ini hanya dan tahu dan Allah bertanya membuat banyak dari speechless. Allah SWT menunjukkan kepada kita apa tujuan kita ada di muka bumi. Untuk dan semakin bahasa semakin sempurna martabat derajat seseorang. Maka di Islam ibadah itu sangat baik. Bukan ibadah dan beribadah adalah ibadah itu ibadah. Namun Islam sebagai ibadah oleh seorang baik amalan bir maupun ibadah. Tujuannya kita buat amalan hati sekalipun semuanya adalah maka ibadah itu kapan dimanapun. Semakin kita mendapatkan harta pasangan, tidak ada manusia yang lebih sempurna di dalam ibadah adalah orang yang paling berharga yang kita belajar Allah beliau rahimahumullah. Karena hikmah itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hati akan abud wa ibadah termohon. Pernah membahas pada sahabat terkait dengan sakitnya yang meninggal sekarang. Saya ingin ini bisa ketika kau dah untuk ada yang kau menghafal Al-Quran. Nabi bersabda, "Ma anfaqtan faqatan biha Allah illa iya." Kalau keluarkan semua, menafkahkan, dia mengharapkan sampai apa musuh kita tadi. Datang ulama. Seperti kata Allah, seorang ini masalah kata Islam dari sebelah pahala kita dan tidak semuanya adalah ibadah. Subhanallah, karena ajaran besar yang bisa kita ambil. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan bisa lihat manusia kita pakar anak hidupnya sekarang dalam kita yang ada tempat Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi tempat dan badan kita amalkan orang baik kepada Allah aku utarkan prasangka hamba ini kan kepada Allah Taala. Allah berfirman, biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Artinya pun berarti Allah Subhanahu wa taala adalah baik bagaimana lihat ikhwan Allah kita harus yakin bahwa Allah dekat apakah kita pernah sekali yang memberikan doa kepada orang ubah ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman qul la yusibana illa ma tidak ada diri dengan yakini
Andai kata seluruh umat manusia yang sesungguhnya besarnya pahala seorang pejabat, seorang pemimpin, dia tidak akan mungkin dia diuji dengan ujian dia sekelas kita besarnya ibadah, apa yang kita lakukan atau rakaat sholat atau ritual-ritual tertentu, dan seringkali kita melupakan bahwa karena Allah oleh muslim, dan kita mengenal kali kita mengenal hati adalah raja menghadapi sebelum ada demikian pula anggota tubuh. Namun sayangnya kita lihai ketika ditanya apa yang wajib hati seseorang, ya tingkat yang sunnah seseorang berdiri dan berdoa yang tidak sekarang ibadahnya dan juga Allah ini yang lisan dan hati sesungguhnya supaya tidak lain. Kenapa saya dan sebagainya? Kalau manusia dilatih seseorang, bagaimana manisnya ibadah itu masuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam, tidak akan bisa. Maka selanjutnya ini adalah masuk ke ibadah orang harus segalanya semua yang di muka bumi abas dan orang paling pasti tahu ada uji Tuhan pada dalam proses itu kami utai masa Allah menjadi perumpamaan seekor burung, karena saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, burung ini dengan segala yang ma'akala lu syai'an ada dari seorang tidak di sini orang yang tidak dalam berapa Allah bukan di sini ini dijelaskan oleh Farma sebagai benar bersandar hati Allah atau hal yang bukan baik terkait waktu menahan yang dia tidak punya satu dalam waktu yang jangan diambil baik oleh dia bukan Allah dalam yang menarik ya kenapa kalau kita berbicara tawakal ya nanti bertawakal mau disebut sama itu dalam kondisi syukur akan menguatkan kualitas kemarin di bab yang batasan dengan skala besar yang mengharuskan organisasi yang tidak boleh sahabat sekian saya selesai dan jika di depan ini ternyata hal itu tidak semua hakikat dia menasah amin fi sirbihi barang yang bagi pagi hari dan aman finya salah ketiga akan hari maka akan dia di dunia di dalam musim buang kita musim yang masih ada mereka memiliki itu aja habis baik yang walaupun yang dikonsumsi harus melihat sekali memiliki nikmat-nikmat ini. Namun jangan karena kita berusaha untuk mengejar yang belum kita miliki dengan mengesampingkan nikmat-nikmat dasar tadi yang menyebabkan nikmat yang sudah lepas dari orang. Awalnya tidak menjadi harus menjadi kondisi ternyata ini dia akan hanya nyari jika dia hidup di dalam maka dia karena mereka dalam kondisi yang seperti ketika mereka bergegas pulang telur goreng dan kondisi tidak
semua tidak. Tinggal hanya untuk sekolah Anda di sebelum kita tularkan kepada orang lain. Kita ada setiap yang tegas dan hasilnya kita mau bikin dan syukur saudara rahimani Allah jadi PKA ini kita namanya Allah kesehatan sama ibadah kita berikan dan Allah itu dengan kita sakit pernah dengan Allah dialog disampaikan kan bisa saat selain diri kaya sangat kaya karena apa yang berubah kaya harus kaya lagi yang bisa sebuah yang mungkin bisa tambah semuanya untuk balik banyak bentuknya coba dikatakan setelah itu silakan mengutipnya untuk tanya. Adanya belum saya berikan soal pada saat kita terawih itu lebih mau tetap ke masjid gitu. Baik. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang sholat di masjid, bukan saya pribadi saja, bahkan Majelis Ulama Indonesia dan banyak lembaga-lembaga fatwa bahkan internasional ditutup untuk membatasi orang apa yang dilakukan oleh pemerintahan Islam yang ada di muka bumi ini dengan pembatasan ini, termasuk pembatasan dari melaksanakan sholat berjamaah dan Jumat, adalah bentuk kasih sayang, bukan sebagai bentuk intimidasi atau bentuk penekanan represif terhadap rakyatnya, tapi bentuk cinta dan kasih sayang supaya virus ini segera berhenti penularannya kepada yang lain. Ini yang tujuan itu yang harus disadari. Maka fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama dan yang lain sebagainya dengan melarang diadakannya sholat berjamaah di satu masjid supaya tidak menjadi tempat bertularnya wabah ini adalah suatu hal yang baik dan sangat didukung oleh dasar-dasar nilai-nilai Islam. Islam ini memiliki hal-hal dasar yang harus menjadi tujuan utama diterapkannya syariat Islam. Di antara tujuan utama diterapkannya syariat Islam adalah untuk menjaga kehidupan umat manusia. Maka di dalam tuntunan Nabi SAW menghadapi wabah misalnya, Nabi mengajarkan tadi sempat saya singgung sedikit bahwa jika kamu tinggal di satu negeri yang di situ terjadi wabah, maka kamu jangan keluar dari negeri tersebut. Dan jika kamu tinggal di negeri yang tidak terjadi wabah, jangan kamu menuju ke negeri yang sedang terjadi wabah di negeri tersebut. Ini di antara physical distancing yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan itulah sunnah yang dijalankan oleh para sahabat ketika menghadapi wabah-wabah yang terjadi. Dan ini juga menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana nanti di bulan Ramadan tarawih tidak ada kewajiban yang lebih besar ketimbang sholat Jumat. Sholat Jumat sudah diliburkan sudah 3 pekan ini, ya, untuk membatasi merebaknya tertularnya wabah penyakit corona ini, COVID-19. Dan Jumat jauh lebih wajib terawih. Namun perlu diingat juga dalam sebuah rumah, ya, ibu saudaraku yang lainnya memiliki beberapa orang anak, bisa sholat berjamaah bersama, sholat laksanakan berjamaah. Berarti sholat mengesahkan berjamaah secara berjamaah lah. Itu yang dibawa. Gitu. Nah, lanjut apa Ibu? Boleh kita tanya? Boleh. Ya. Ya, boleh bergabung. Saya bilang kalau sedang mewabah ini kita kan kita berdiam diri di rumah, kita bisa dapat pahala mati kita tidak meninggal gitu. Ya. Nah itu nggak terus di rumah nih, karena itu seperti kebutuhan ini masuk kategori itu nggak, Sir? Ya. Terima kasih, Sir. Hadits tersebut, ya, afwan. Hadits banyak kasus riwayat itu mengharuskan kita untuk dan terjadi pada ini mengalir rumah itu dengan sendiri dari rumah dan lain sebagainya. Begitu. Jadi keluar rumah dalam kondisi yang memang harus untuk keluar rumah, maka kita harus menjaga aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga kesehatan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu tetap membuat kita termasuk bagian di antara mereka yang disebut oleh Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala syahid walaupun tidak meninggal dunia ketika dia tinggal di kota atau di negeri tempat terjadinya wabah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik fiik. Ada lagi yang lain?
Bapak Ibu, zuhur kurang lebih jam 12 lewat sedikit ya. Ya, jadi ada masih sedikit waktu jika Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kan dari RO yang kerja di stasiun itu rumahnya di Jakarta, Ustaz. Kemudian dia sudah lama tidak pulang dan ada kewajiban-kewajiban dari orang tersebut, dari pegawai tersebut terhadap keluarganya. Karena tidak diperbolehkan pulang, apakah kewajiban-kewajiban itu bisa gugur, Ustaz? Karena hak-hak dari istri, hak-hak dari anak-anak itu tidak bisa. Mungkin kita tidak tahu wabah ini sampai kapan, bisa sampai habis Lebaran gitu, Ustaz. Apakah kewajiban itu bisa gugur, Ustaz? Hanya nah, saudara bismillahirrahmanirrahim. Banyak kondisi dan atau hak-hak contoh yang lain jihad atau perang itu satu dia kan kita sama dengan perang suara ini harus dalam perang kita sedang melihat ya tidak berbuat sistem menurut karena luasnya siapa untuk membantu amanah yang siapa konsep untuk kita yang seorang agar dengan beriman kalau tidak mungkin terkena suara dan berkembangnya cukup kita sih yang guru ya kalau hanya kami sebagai kami jauh wallahu a'lam bishawab. Itu pada sini. Afwan barakallahu fiik. Assalamualaikum. Itu kan ada yang awalnya yang sebelumnya dokter dengan itu kira pelajaran yang dapat seperti berbut tentang ilmu asal ya. Allah barik fiik. Ajar saudara ini kan wah pemerintah ulama tidak berkumpul yang biasa dan tahu akhirnya tambah dari kerja tidak pernah ajar ini soal itu kita harus awal tidak melihat dan sesuatu dalam dalam ini. Soal itu kita akan selalu konsistensi dan sedikit kita kita sudah dalam belajar dan selain kita beli banyak didukung banyak kelompok-kelompok yang sedang harus mengisi keadaan masih dengan menjadi satu orang-orang yang terakhir berupaya untuk Allah. Hari ini kita ajukan sekian dulu, Ustaz. Allah barik fiik. Doa Ustaz agar terutama wabah corona ini cepat berakhir. Ya Karim, insyaallah kita sama-sama berdoa diri kita bagian memperluas Allah Subhanahu kita masih baik ini supaya tidak Allah Subhanahu ujian teman ini Allah Subhanahu berakhir pada lagi mendahulukan dunia rohi mereka tidak ada dunia berat mereka punya Allah Subhanahu dari akhirat dan kaum mukmin pada yang terbaik ini jatuh warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.